Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Nur Cahyo dengan NIM 228022444022. Untuk memenuhi ujian akhir semester, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Pertama, kita harus mengenal dulu pengertiannya. Pengertian dari manajemen sendiri itu adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Kalau pengertian dari manajemen keuangan adalah salah satu bagian dari konsep dasar akuntansi ataupun teori akuntansi. Sangatlah luas, namun adapun sebagian orang mengartikan bahwa konsep dasar manajemen keuangan hanya merupakan suatu kegiatan mencatat dalam sebuah laporan keuangan dan menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja, dan faktanya lebih luas dari itu. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan, serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan juga tidak hanya mendapatkan dana saja, melainkan mempelajari bagaimana cara menggunakan serta mengolah dana tersebut. Eh, saya mengambil pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Bang Rianto, disebutkan keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan peserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Yang kedua ada James Van Horn. Segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, serta pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh. Yang ketiga ada KD Wilson. KD Wilson 2021 menjelaskan pengertian manajemen keuangan, terutama melibatkan penggalangan dana dan pemanfaatan secara efektif dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Yang selanjutnya ada Darsono Prawironegoro. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan secara efektif, efisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Untuk selanjutnya ada peran manajemen keuangan. Pertama itu konsultan keuangan. Memberikan nasihat keuangan kepada perusahaan dan membantu membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Yang dimaksud konsultan keuangan adalah seorang yang berprofesi untuk memberikan jasa konsultasi mengenai perpajakan, perhitungan pajak, dan tata cara pada wajib pajak perorangan atau badan usaha. Yang kedua ada tim keuangan, membuat dan melaksanakan rencana-rencana keuangan perusahaan dengan bekerja sama dengan departemen lain. Atau tim finance ini bisa disebutkan salah satu bagian yang memiliki peran penting dalam suatu perusahaan. Peran tim finance pada transaksi bisnis adalah mengatur urusan keuangan perusahaan mulai dari mencatat pengeluaran, mengelola pemasukan, memantau alur kas, hingga melakukan pembayaran transaksi. Yang selanjutnya adalah pengelola keuangan. Tugasnya memantau dan menganalisis laporan-laporan keuangan untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk perusahaan. Secara harfiah, pengelola keuangan atau manajemen keuangan berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi, dan modal. Sehingga jika disimpulkan, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas
yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin, hingga mengalokasikan dana sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi pengelolaan keuangan sendiri ada 4. Yang pertama itu perencanaan keuangan dan anggaran atau budgeting. Segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, dana perusahaan yang digunakan untuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi anggaran yang sia-sia tanpa hasil. Yang kedua ada pengendalian atau controlling, berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan, baik dalam penyalurannya maupun pada pembukaannya, yang untuk selanjutnya dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya. Yang ketiga ada pemeriksaan atau auditing. Segala pemeriksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang terakhir ada pelaporan atau reporting. Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi perusahaan. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Pertama itu meningkatkan keuntungan. Dengan mengelola keuangan secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan mereka atau manajemen keuangan bisa berpengaruh dalam optimalisasi keuangan. Jadi pengendalian keuangannya sangat dijaga atau tidak ada dana yang keluar dengan sia-sia. Serta manajemen keuangan berupaya menjaga likuiditas yang cukup agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan sehari-hari tanpa ada kesulitan. Dalam kasus ini itu bisa berupa pembayaran gaji, hutang kepada pemasok, dan biaya operasional lainnya. Yang selanjutnya mengelola risiko keuangan. Manajemen keuangan membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko keuangan seperti fluktuasi nilai tukar atau perubahan pada tingkat suku bunga. Tujuan ini mencakup identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko keuangan yang dapat mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan. Manajemen keuangan berusaha untuk mengurangi risiko dan menghadapinya dengan strategi yang sesuai. Selanjutnya adalah membuat rencana keuangan ini termasuk tugas bukan tujuan. Jadi untuk tujuan manajemen keuangan bisa mengenai pengelolaan dana ya dengan cermat. Si manajemen keuangan bertanggung jawab untuk mengatur arus kas perusahaan dengan bijaksana. Hal ini termasuk pengelolaan dana tunai, investasi jangka pendek, dan pengelolaan piutang dan utang. Selanjutnya meningkatkan nilai perusahaan.
Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, manajemen keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan juga bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi keuangan jangka panjang yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Ini melibatkan perencanaan untuk pertumbuhan, ekspansi, dan pengembangan bisnis di masa depan. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, manajemen keuangan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya ada dasar-dasar manajemen keuangan. Yang pertama, analisis keuangan. Menganalisis kinerja keuangan perusahaan dan membuat kesimpulan apakah berkinerja baik atau tidak. Analisis keuangan ini digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, usaha ataupun proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menyajikan laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan. Yang kedua ada perencanaan keuangan, membuat rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan. Ada 5 langkah dalam perencanaan keuangan perusahaan. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Hal yang paling mendasar dalam merencanakan manajemen keuangan perusahaan adalah dengan menentukan tujuan yang jelas mengenai apa yang menjadi proyek dari perusahaan tersebut. Tentunya ini berdasarkan konsep perencanaan keuangan yang merupakan suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan di dalam suatu perusahaan, di mana di dalamnya ada kegiatan planning, analisa, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh orang yang ditunjuk untuk mengatur keuangan. Yang kedua, menentukan kegiatan perusahaan. Setelah tujuan sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mencari kegiatan yang tepat agar dapat mencapai tujuan tersebut. Dengan kegiatan yang tepat sasaran, tentunya juga akan memperkecil pengeluaran keuangan perusahaan pada kesempatan berikutnya. Sehingga setiap pengeluaran keuangan perusahaan menjadi jelas dan terarah, serta terhindar dari kegiatan operasional yang tidak perlu. Yang ketiga, mencari sumber pemasukan dalam perencanaan keuangan perusahaan. Dalam kegiatan perusahaan, harus ada sumber pemasukan untuk menjalankan tujuan yang telah ditentukan. Biasanya, sumber yang didapat bisa beragam baik dari investor maupun klien dan penjualan. Menentukan dan mencari sumber dana atau pemasukan yang pasti akan memudahkan untuk manajemen juga merencanakan keuangan perusahaan. Yang keempat, ada contoh perencanaan keuangan perusahaan dalam menentukan pengeluaran. Langkah selanjutnya adalah mengeksekusi setiap langkah, setiap kegiatan yang akan dilakukan dan menentukan beberapa pengeluaran yang akan dikeluarkan sesuai dalam perencanaan keuangan perusahaan. Yang terakhir ada mencatat keuangan perusahaan. Dengan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dengan baik, maka akan memudahkan Anda untuk memonitor setiap perputaran arus keuangan perusahaan. Di mana pengelolaan keuangan perusahaan yang masuk dan keluar harus didata secara baik dan benar guna menghasilkan laporan keuangan. Yang ketiga ada pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan bisa diartikan proses atau usaha secara sistematis untuk menetapkan standar keuangan dalam pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, sistem informasi, dengan cara membandingkan pelaksanaan dengan perencanaan.
serta menentukan dan mengatur alokasi keuangan hingga melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana keuangan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian keuangan erat hubungannya dengan fungsi-fungsi manajemen keuangan lainnya. Oleh karena itu, pengendalian keuangan ini dapat menentukan apakah tujuan kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai dalam pelaksanaan secara nyata. Yang keempat, ada pengambilan keputusan keuangan. Membuat keputusan keuangan strategis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ini termasuk salah satu tujuan untuk manajemen keuangan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam hal lain, manajemen keuangan juga bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan shareholder. Ada 3 keputusan manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan sering disebut juga sebagai kebijakan kapital struktur atau struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk memperoleh dana yang ekonomis yang akan dibelanjakan untuk usaha-usaha perusahaan dan investasinya. Dalam memperoleh sumber dana, tentu saja manajer keuangan juga dituntut untuk menganalisis dan mengkombinasikan dari sumber-sumber dana yang ekonomis tersebut. Yang kedua ada keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan manajer harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan menguntungkan di masa yang akan datang. Slide selanjutnya adalah strategi manajemen keuangan. Pertama itu manajemen likuiditas. Pastikan perusahaan memiliki cukup dana tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional dan membayar hutang. Manajemen likuiditas yang baik dapat membantu sebuah bisnis agar selalu bisa memenuhi berbagai kewajiban mulai dari pembayaran cicilan utang, pembayaran gaji karyawan, serta berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan. Cara untuk mengelola likuiditas perusahaan. Pertama, untuk bisa mengelola likuiditas secara efektif, perusahaan perlu mengetahui perakiraan arus kas bisnis. Pelajari data historis arus kas bisnis perusahaan, kumpulkan informasi struktur aset atau dana, data transaksi, dan kewajiban. Selanjutnya, membuat proyeksi arus kas ke depan dari informasi tersebut. Yang kedua ada evaluasi pengeluaran. Manajemen likuiditas yang sehat menerapkan kebijakan pengeluaran yang terencana dan cermat. Mengkaji ulang pos-pos pengeluaran yang bisa perusahaan pangkas tanpa harus menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan bisnis. Yang ketiga ada melakukan diversifikasi. Risiko likuiditas seringkali muncul akibat ketidaksesuaian antara aset yang dimiliki dengan kewajiban yang jatuh tempo. Perlu ada diversifikasi akses ke berbagai teknik pendanaan mandiri, giro, deposito, juga investasi yang disesuaikan dengan profil kewajiban usaha. Dengan begitu, kesenjangan bisa dikurangi dan risiko likuiditas dapat ditekan. Yang kedua ada manajemen investasi. Mengelola investasi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Fungsi dan manfaat manajemen investasi. Yang pertama, menentukan penggangguan strategis dalam berinvestasi. Kedua, menyediakan kegiatan investasi entitas bisnis. Ketiga, mengatur rencana bisnis atau proyek.
Yang keempat, mengembangkan proyek atau bisnis yang sedang berjalan. Untuk manfaat manajemen investasi, pertama, untuk menghindari adanya pembelian yang berlebihan. Kedua, mengawasi dan menjaga laju nilai aset. Yang ketiga, melakukan kontrol akan penyusutan aset yang ada. Yang terakhir, manajemen risiko. Mengelola risiko keuangan yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan. Tujuan manajemen risiko adalah menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Secara khususnya, manajemen risiko itu bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai risiko kepada para pengambilan keputusan. Kedua, meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang kemungkinannya akan dihadapi. Yang ketiga, menjaga perusahaan tetap hidup dengan pengembangan yang berkesinambungan. Saya rasa cukup untuk materi yang saya sampaikan. Untuk kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.